Jemaat yang kekasih, ada 3 poin yang diangkat dalam lagu tadi, persatuan, persaudaraan, sukacita di dalam Tuhan. PKP emang dulunya kan bukan persekutuan ya. PKP lama, PKP dulu singkatan apa ya? PW singkatan apa ya? Persatuan. Sementara GP gerakan, PKB persekutuan, PKLU persekutuan. PKP dulu PW persatuan. Karena wanita itu sulit satu. Dan dalam proses pemahaman teologi atas nama, jadilah PKP persekutuan kaum perempuan. Karena di dalam persekutuan ada persatuan. Dan persatuan itu coba diangkat oleh anak-anak kita hanya kalau di dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan itu bisa loh. Ayo pengurus PKP. Emang dalam menjalankan tugas, kesatuan itu kerasa Kak? Dalam kenyataan kan sering salah ngomong, ngambek ya. Gak usah PKP, majelis juga gitu kok. Pendapatnya di forum gak diterima, pulang duluan. Kenapa ada masakan? Padahal kesel aja pendapatnya gak diterima. Ngambek. Bapak Ibu yang kekasih, situasi ini kalau bicara persatuan, kesulitan untuk bersatu. Bersatu itu bukan berarti seragam ya. Beda tapi satu. Artinya kita beda, kita saling mengerti, kita saling memahami, disitulah satu terjadi. Demikian juga persaudaraan. Lah, cerita kita kan bukan cerita 1001 malam. Kakak adik berkelahinya minta ampun. Suami istri perangnya minta ampun. Suami bisa ramah ke sana, bisa ramah ke sini. Sama istri asal ngomong ngamuk. Istri juga demikian, ramah ke sana, ramah ke sini. Tapi di dalam rumah seperti singa, gitu kan. Sama dengan anak. Artinya ini menggambarkan bahwa sedarah itu bukan berarti kemudian mampu bersatu. Makanya baik Paulus yang coba diungkapkan dalam lagu, persaudaraan hanya bisa dinikmati kalau di dalam Kristus. Kakak adik itu bisa saling bunuh soal warisan, betul kan? Ini kan cerita di mana-mana. Jemaat, kenapa banyak hal-hal aneh yang ada di sekitar kita? Sebetulnya sederhana. Kalau mencoba melihat dari apa yang dikatakan oleh Paulus. Kita lihat temanya Paulus yang dipakai. Kita lihat bacaan Paulus yang dipakai sebagai tema pada khotbah kali ini. Ia yang telah memilih aku. Dalam bacaan kita saat ini, Paulus mencoba mengungkapkan keberadaan dirinya dalam hubungan dengan Tuhan. Dan Paulus dengan yakin loh. Yakin banget. Tuhan yang pilih aku. Padahal kalau diurai sedikit ya. Ada orang yang mikir, apa Tuhan gak salah pilih ya? Jahatnya minta ampun, kok jadi pelayan Tuhan? Atau kita mencoba melihat dari sisi lain.
Apa Tuhan izinkan ya Paulus miring dulu pemahamannya? Paulus itu rajin loh baca Alkitab loh. Jangan salah, dia ahli Taurat. Dia baca Taurat. Oh, dia bunuh orang Kristen kemana-mana demi Taurat. Jangan salah. Jangan dikira jahatnya jahat kayak apa gitu. Tapi jahatnya demi untuk agama Yahudi. Tidak boleh disalahgunakan, disalahartikan. Loh, kurang baik apa? Makanya kan Paulus bilang, aku paling maju dari angkatan sesamaku. Aku melakukan mengejar orang Kristen, membunuh orang Kristen demi Taurat. Jadi jangan salah. Paulus itu salah paham tentang Taurat. Tuhan izinkan dulu dia belok sedikit, ngerti Taurat salah. Baru dipanggil. Bisa juga lihat dari sisi itu ya. Dalam kitab yang lain, Paulus berkata loh, sejak dari kandungan ibuku, aku telah dipilih oleh dia. Kurang apa? Artinya, Paulus melihat keterpilihannya bukan karena dia jahat, bukan karena dia ngawur dalam memahami, tapi karena Tuhan sudah memilih aku sejak dari kandungan ibuku, aku muncul sebagai sosok orang yang taat beragama, kemudian salah mengerti agama, kemudian dirubah oleh Tuhan di Damsyik. Ini yang perlu kita sadari bersama. Cara Tuhan manggil itu asik banget ya. Kalau kita lihat figur-figur itu, cara Tuhan manggil itu luar biasa. Saya coba bandingkan dengan Ananias dan Safira. Ananias dan Safira. Itu Ananias dan Safira itu orang baik-baik loh. Tapi binasa akhirnya coba. Apakah dia tidak dipilih Tuhan? Oke. Jemaat kalau umpama kita coba terapkan di dalam, saya cari jamnya agak kabur ya, takut kebablasan. Kalau kita kaitkan itu dengan situasi kita, maka kenapa persatuan, persaudaraan itu sering goyang, sering susah diterapkan? Karena pemahaman tentang gua itu siapa? Nggak kuat. Ya dulu papi itu pena tua loh, dulu mamiku itu pena tua loh. Dulu papimu mamimu lah, kamu gimana coba? Kesadaran dalam diri sendiri tentang keterpilihan harus kita miliki. Kalau enggak Bapak Ibu, waduh seenaknya kerjain tugas Tuhan, seenaknya lakukan pekerjaan Tuhan, seenaknya melayani. Contoh itu ibu yang tadi bawa bayi itu. Mana tadi dia? Kok enggak ada? Oh iya bayi. Saya keren aja. Karena saya pernah begitu. Bapak Ibu, suami saya pelaut. Enggak ada baby sister. Bayi dengan keranjang Musa, saya taruh di mimbar, saya khotbah. Artinya, kenapa ibu ini begitu yakin bahwa anaknya untuk ikut melayani? Karena satu sisi dia memahami tanggung jawab ibu, tapi sisi lain dia tahu dia dipilih oleh Tuhan. Jangan main-main. Oke? Jadi kesadaran akan keterpanggilan diri sendiri jangan dianggap enteng. Kalau kita ngomongnya gini, ya gimana? Waktu pemilihan gak ada yang hadir ya mau gak mau lah saya dipilih. Hey,
Mungkin situasi tidak ada orang Tuhan izinkan supaya kita terpilih. Karena Tuhan punya mau. Kegagalan kita, ketidakseriusan kita dalam melaksanakan panggilan Tuhan hanya karena kami tidak menyadari aku orang pilihan Allah. Nah sekarang lanjut. Kenapa nggak sadar pilih? Kenapa nggak sadar bahwa aku orang pilihan Allah? Bukan karena situasi, bukan karena kondisi, bukan karena keadaan, bukan karena ketua tiganya ini, bukan. Kenapa nggak sadar bahwa kita orang pilihan Allah? Iya, Paulus itu sadar dia dipilih. Kenapa? Dia baca Taurat. Udah baca aja salah ngerti. Coba kalau nggak baca lebih kemana-mana. Betul nggak? Jangan salah. Paulus baca Taurat. Toh bisa nggak ketemu Mesias di mana? Padahal tertulis di dalam perjanjian lama. Dia ketemu Mesias. Nampak di dalam kitab Roma. Pada saat Allah telah membalikkan dia di Damsyik. Baru dia ketemu. Oh ya gini ya, oh ya gitu ya, oh ya gitu ya. Jadi jemaat. Kalau kita sadar dipilih adalah langkah serius berikutnya. Untuk yang sudah kepilih ya. Yang sebentar lagi dibina. Ada dong langkah berikutnya. Jangan kesana kemari. Situ sekretaris PKP. Iya, habis nggak ada orang. Jadi ya mau nggak mau lah saya. Jangan gitu ya. Kamu kepilih sekretaris ya? Puji Tuhan. Aduh, padahal saya penuh kelemahan loh. Tapi aku takut ini pilihan Tuhan. Harusnya gitu loh. Dan kalau sudah terpilih, langkah lanjut. Baca nih firman. Acuan utama. Tiap minggu dihotbai. Jangan bilangnya gini. Aku yang penting bantu. Soal baca Alkitab kan kita enggak khotbah kan, itu kan majelis saja baca Alkitab. Mau tahu cerita? Keren. Asik, tapi menakutkan. Bukan satu saat. Daud ini terpilih ya. 2 suku bergabung. Waktu itu kan agak goyang dorang kan. Ada Yehuda, ada Samaria, 10 suku yang lain. Dan pada waktu Daud diangkat, akhirnya bergabung mereka ya. Habis bergabung, Daud ambil tabut bait Allah, mau dipindahkan ke kota Daud. Dalam proses pemindahan, Daud udah kasih yang terbaik loh. 3.000 orang pasukan plus dia. Tambah kereta baru, tambah orang pilihan yang ada di tabut. Usa sebelah tabut, yang satu depan tabut. Sementara Daud dan 3.000 kawal itu tabut bait Allah. Di tengah jalan, goyang itu kereta karena jalannya enggak lurus. Otomatis dong, tabut goyang juga, orang kayu. Nah, usah baik hati. Jangan jatuh gitu kan. Cerita Alkitab mengatakan apa? Usa mati. Sehingga Daud sangat marah. Tempat Usa yang mati disebut Peres Usa. Kemudian tabut ditaruh di tempat orang Gad yang terdekat, orang Edom.
Kemudian 3 bulan orang laporan ke Daud, Bapak Raja, tabut tinggal di situ, orang itu diberkati kemana-mana. Kemudian Daud, ini cerita Alkitabnya ya, ada kok di Samuel, silakan baca. Kemudian Daud yang kedua kali melakukan pindahan dari rumah orang Edom itu ke kota Daud, berhasil. Kenapa pertama enggak berhasil, kenapa kedua berhasil? Karena kedua itu diikuti apa kata firman. Hanya orang Lewi yang pikul tabut. Setiap 6 langkah mereka bikin persembahan demikian sampai ke tabut. Saya enggak mau bahas tiap 6 langkah, itu keren. Kita baru berapa langkah udah ngomel, aduh kejauhan, belum lagi hujan. Tapi saya nggak bahas itu. Yang saya mau bahas adalah bahwa Bapak Ibu kurang baik apa? Daud itu udah ada niat baik pindahin tabut. Daud itu udah ada tindakan baik. Jadi bukan cuma niat baik ya, tindakan baik keungkap. 3.000 pasukan, dia sebagai raja benar-benar ikuti itu, kawal dengan baik tabut Allah. Tapi toh ada korban si usaha. Kenapa? Enggak ada firman. Ini yang harus kita belajar dalam Tuhan. Dalam Tuhan tidak cukup hanya hati baik, tindakan baik. Adakah yang baik-baik itu menurut firman Allah? Ini loh kita belajar. Sama dengan Ananias, Safira, sama dengan Yudas. Kalau diurai, sama Bapak Ibu. Jadi mari. Kalau sudah terpilih GP juga jangan mikir gini, masih muda, masih ada kesempatan. Emang kematian di tangan kita. Mumpung ada kesempatan, baca firman dengan baik. Jadi tolong ya, yang terpilih, yang boleh hadir pada saat ini, belajar aja deh dari Paulus. Iya ya, Paulus sudah pinter banget dia. Rajin banget dia, tahu bisa salah ngerti, apalagi saya. Jadi bacalah tiap hari Rabu dilurusin, ya kan? Pelkat di sini hari apa? PKP. Tiap hari Jumat dilurusin, oh gitu toh pemahamannya. Tapi kita udah modal Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat pelurusan, oh gini. Jadi jemaat, kalau kita ditambah dengan kita membaca firman Tuhan, maka paling tidak itu rasa percaya bahwa aku dipilih semakin kuat. Karena ada firman Tuhan loh yang nulis, terkutuklah orang yang melalaikan kebenaran firman Allah. Saya pegang ini. Jadi orang yang melalaikan bukan firman Allah. Terkutuklah orang yang melalaikan pekerjaan Allah. Nah kita ini, saya pendeta. Kalau saya melalaikan pekerjaan Tuhan hanya karena enggak dibayar, hanya karena digratisin, wah terkutuklah saya. Dan ini berlaku untuk kita semua Bapak Ibu, ini firman, bukan kata pelayan firman. Ini firman. Jangan jadi alasan, anak saya masih kecil, aduh anak saya belum mandi, aduh anak saya belum makan. Jangan jadi alasan. Tuhan gak salah pilih, Tuhan bilang, waduh kok saya pilih ibu yang punya anak bayi gimana sih, aduh saya salah pilih, gak ada cerita. Tuhan gak pernah salah pilih. Kalau kita ada bayi kemudian dipilih, maksud Tuhan pasti ada.
Entar aja pelajari selanjutnya. Bersama Tuhan setiap langkah adalah langkah pembelajaran. Jadi mari ya, ini poin tentang Tuhan telah memilih aku. Jangan sampai keterpilihan kita goyang. Hanya karena kita tidak mencoba untuk berproses terus, menanamkan dalam diri bahwa benar Tuhan memilih aku. Harus berproses, jadi bukan simsalabim pasti gua tahu, enggak lah. Harus ada proses di dalamnya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemahaman Paulus tentang dia orang yang terpilih membuat ada pemahaman lebih dalam yang muncul dari bacaan kita saat ini. Firman Tuhan yang aku beritakan itu bukan dari manusia, itu dari Tuhan. Yakin banget dia. Padahal kalau kita lihat dalam cerita kisah para rasul, itu sejarahnya para rasul ya. Itu cerita Paulus ngobrol sama Tuhan. Ngobrolnya juga gini kok. Siapakah engkau Tuhan? Gitu kan. Tuhan jawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Memang kemudian dia berjumpa dengan malaikat, dilepaskan dari penjara. Iya sih. Tapi ngomong itu kecatat paling vulgar, paling kelihatan di situ. Tetapi dia begitu yakin bahwa apa yang dia beritakan adalah firman Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia tahu Roh Kudus. Dan itu kenapa saya katakan dia tahu terurai dalam surat-surat dia. Ya. Misalnya Roma 8 ayat 26 itu suratnya Paulus ya. Paulus bilang gini, orang bisa berdoa karena roh yang menolong kita. Pemuda tolong bacakan Roma 8 ayat 26 sambil berdiri saja dari situ. Ini salah satu pemahaman Paulus ya, nyambung. Roma 8 ayat 26. Bisakah? Tolong cepat berdiri. Siapa yang sudah dapat? Ayo yang baju merah. Ya, oke. Kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan Tuhan yang tidak terucapkan. Terima kasih, Bos. Bapak Ibu, ini salah satu konsep Paulus. Kenapa dia begitu yakin apa yang aku beritakan adalah firman Allah? Karena dia tahu apa yang dia katakan dalam tuntunan Roh Allah. Dia pahami berdoa saja kalau tidak dipimpin oleh Roh Allah enggak bisa. Makanya banyak orang berdoa. Ya, habis berdoa nih. Habis berdoa doa orang sakit. Kemudian pulang mau pamit. Doain salaman sama orang sakit. Mudah-mudahan sembuh ya. Orang baru berdoa Tuhan sembuhkan. Lah enggak yakin banget. Baru loh. Kalau Paulus yakin. Jadi kalau kita tarik ke kita gitu jemaat ya. Kalau kita maunya sih semua mau pada seperti Yesus. Ya enggak. Aku sih mau seperti Yesus. Haleluya. Jadi dulu sama seperti Paulus. Yakin akan panggilan. Mengerti akan panggilan karena baca. Dan berproses dalam Roh Kudus. Orang yang yakin akan panggilan, mengerti akan panggilan, berproses dalam Roh Kudus. Kita akan melakukan seperti yang Yesus perintahkan. Aku udah kasih tahu.
Beritahukanlah kepada kota ini. Kalau mereka nggak dengar, kebaskanlah kakimu dan keluar. Kenapa? Kaitannya dengan Yesaya. Kalau firman Tuhan sudah keluar, firman itu yang akan melaksanakan apa yang telah keluar. Bukan kita. Kalau dalam tugas nih, kita ngomongin orang jangan gitu dong. Kemudian dia malah ngamuk, malah marah. Udah, jangan terjebak ngamuk, jangan terjebak marah. Harusnya berpikir, aku dalam pimpinan roh udah kasih tahu dia. Kalau dia nggak mau dengar, udah urusan dia, bukan urusan aku. Tapi yang terjadi kebalikan. Iya, kalau saya kasih tahu dia dengar, dableknya minta ampun dia. Susah diomongin, akhirnya tidak melaksanakan tugasku dan dia binasa. Alkitab itu bicara kayak gitu, tugasmu apa udah jalanin. Soal pertumbuhannya, soal berhasil tidaknya, urusan siapa ayo? Urusan siapa? Menanam aku? Menyiram aku? Menumbuhkan siapa? Tuhan. Kalau disuruh siram, siramlah. Mau pakai air, mau pakai apa. Mau disuruh pelihara pacul-pacul, lakukanlah. Jangan mikir, ini mah kering, gak mungkin tumbuh, akhirnya gak kerjain. Ini mah gini, gak mungkin gini, akhirnya gak kerjain. Kalau kita paham, kita terpilih. Sederhana loh, ibu-ibu. Kita akan punya langkah yang pasti, juga para pemuda. Jangan selalu bersembunyi di balik kata gini pemuda. Gua masih muda lah, gak mungkin lah. Gak mungkin mati, gua masih muda. Jadi masih seenaknya. Harusnya pemahamannya begini. Aku masih muda. Ada tugas yang Tuhan kasih selagi aku muda. Kerjakan itu. Anak PA ada tugasnya, anak PT ada tugasnya. Apa tugasnya? Belajar. Udah belajar dengan baik. Uangnya orang tua yang mikirin seperti itu kan. Nah kalau umpama kita, kalau anak-anak belum mengerti ya nggak apa-apa, kita sisa beri paham kepada mereka. Kalau pemuda kan sudah dianggap jemaat, maka harusnya mengertilah. Ya, jadi mari kita semua boleh berkata, aku orang pilihan, haleluya. Tapi jangan pernah berhenti di situ. Banyak orang yang terpilih habis mengaku, ya dengan segenap hatiku di dalam peneguhan sidi, aku dipilih oleh Tuhan. Besoknya pindah tuh. Betapa pentingnya berjuang untuk membawa diri tahu tentang firman, memahami tentang firman, sehingga penderitaan apapun tak pernah menggeser posisi kita. Benar sih, seperti lagu yang selalu kita nyanyikan, pada jalan kami yang berat, amani utupena ustawi. Maksudnya apa? Orang Kristen memang jalannya berat. Jadi kalau jalan berat jangan ngomel. Tuhan kok jalannya berat sih, kok setengah mati sih. Enggak ngerti Kristen itu. Jalan kami berat. Jalan kami menaik. Jalan kami mendaki. Tapi Tuhan akan sampaikan kita sampai di penghujung. Percayalah itu sebagaimana Paulus begitu percaya kepada Kristus. Amin.